A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tabarukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala nuril anwar wa siril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadin al-mukhtar wa alihi al-athhar wa sahabil akhyar adada ni'amillahi wa ifdali amma ba'd. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman nabiyyin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Muhammadun sayyidul kaunaini wa sakulaini wal fariqaini min urbi wa min ajabi. Ya Rabbi Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Wal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli hawli minal ahwali muktahami. Ya Rabbi Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Bismillahirrahmanirrahim. Liridaillahi ta'ala wa limaqasidina ala hadina wa ala kulli niyatin salihah ila hadratina bil mustafa wa rasulil mujtaba wa habibil mutafa sayyidina wa habibina wa syafiina wa qurrati ayunina maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa zurriyyati wa ali baitil kiram thumma ila hadrati khususan Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi syaulillahi lahu mal fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tiada kata yang pantas untuk diucapkan di awal kalimat ini selain mengucapkan puji beserta puja syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita berbagai macam nikmat, di antaranya nikmat sehat wal afiat, terlebih nikmat yang paling agung, nikmat yang paling besar, yakni nikmat kesempatan Allah masih memberikan kepada kita punya iman, punya Islam, punya ihsan untuk bisa hadir di majlis taklim Bidayatul Hidayah di Mushola Nurul Iman ini. Mudah-mudahan dengan segala kekurangan kita, atau ada yang sakit, ada yang kurang sehat, ataupun ada halangan-halangan yang lain, semua dimaafkan dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala yang hanya kebaikannya saja. Mudah-mudahan kumpulnya kita di tempat ini menjadikan wasilah Allah memberikan cucuran rahmatnya, kasih sayangnya kepada kita semua, dan kita diberikan ridho serta ilmu yang bermanfaat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan alam, yakni Nabiyana wa Habibana wa Maulana Muhammadin
sallallahu alaihi wasallam, dan tak lupa kepada para keluarganya, sahabatnya, tabi'in dan umatnya yang senantiasa menjalankan syariat-syariatnya dan menjunjung tinggi daripada sunnah-sunnahnya, dan semoga kita termasuk ke dalam umatnya yang akan mendapatkan syafa'atul uzma kelak yaumil qiyamah nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang saya hormati dan saya muliakan para alimin ulama, para kiai, para asatiz, para tokoh agama, para tokoh masyarakat, para bapak-bapak sekalian, wabil khusus orang tua kita Bapak RT Jayadi, wabil khusus Ketua Majelis Ta'lim Hidayatul Hidayah Bapak Endang, wabil khusus juga para pengurus Majelis Ta'lim Hidayatul Hidayah Pak Bon, Pak Iya, Pak Madris, dan bapak-bapak sekalian yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, entah kelihatan karena terlihat dan tidak terlihat karena ngumpet, nggak tahu. Mudah-mudahan tanpa terkecuali kita semua senantiasa diberikan cucuran rahmat kasih sayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sebelumnya saya minta maaf karena kondisi qadarullah Allah memberikan nikmat yang luar biasa. Jadi saya napasnya pakai mulut ini ya, bukan pakai hidung. Jadi kalau tersengal-sengal ya wajar. Jadi ngomong iya, napas iya gitu. Ya, jadi tolong dimaklumi. Kita tabarukan masih dalam kitab Nasha'ihul Ibad, khusus nih mumpung orang tua semua isinya ya. Mumpung orang tua semua kita ngajinya Nasha'ihul Ibad. Kalau Nasha'ihul Ibad mah cocok buat orang tua mah ya. Apalagi yang udah kepala 4. Dah cocok banget dah kudu ngaji Nasha'ihul Ibad mah. Terus Ustaz bagaimana kalau saya masih di bawah kepala 4? Ya nggak apa-apa, kepala 1 juga alhamdulillah ya. Jangan kepala 4 mah serem. Ya, alhamdulillah sebagai pembekalan untuk kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Adapun kitab Nasha'ihul Ibad itu kan, Nasha'ihul Ibad itu artinya kan nasihat para ahli ibadah. Nah, kita ini sedang dinasihati nih ya. Kalau kita ngaji Nasha'ihul Ibad ini, itu tandanya kita siap-siap dinasihatin. Bukan dinasihatin sama yang ngomong, bukan ya, tapi dinasihatin oleh isi kitab itu tersendiri, baik itu berupa Al-Quran isinya, atau baik itu berupa hadis oleh Rasulullah, baik itu berupa asar para sahabat atau tabi'in. Dan intinya itu adalah semua isinya nasihat-nasihat untuk kita. Agar apa? Agar kita pun bisa mencontoh daripada orang-orang yang ahli ibadah. Karena sesuai dengan tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kata Allah dalam Al-Qur'an, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada yang lain, Pak. Kita diciptakan di dunia ini oleh Allah Subhanahu wa taala hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada yang lain. Enggak ada yang lain. Ustaz bagaimana kita makan, minum, nyari duit ataupun yang lain-lainnya? Berarti itu bukan digolongkan sebagai ibadah dong. Itu mah urusan dunia dong. Enggak. Jadi yang namanya ibadah itu kan yang sudah pernah dijelaskan, ada ibadah mahdoh, ada ibadah ghair mahdoh. Kalau ibadah mahdoh mah kan contoh kayak sholat, puasa, zakat, naik haji, ya pokoknya ada rukun dan syarat sah atau yang membatalkannya. Nah kalau ibadah ghair mahdoh mah banyak umumnya. Ya kayak tadi Bang Embon nolongin saya, itu kan ibadah ghair mahdoh ya. Nah Bang Endang bikinin kopi Bang Opik, itu ibadah ghair mahdoh ya. Saya ngajak bercanda terus yang ngedengar juga tersenyum, hati saya kan seneng juga ya, itu ibadah gue mahdoh. Ketimbang saya ngajak bercanda yang denger begini Be. Wah gimana perasaan saya begitu kan. Jadi kan saling menghargai itu juga sama saja ibadah gue mahdoh. Contoh kayak misalkan kita ngelihat duri di jalan, kita singkirin, khawatir keinjek sama orang lain begitu. Atau kita ngelihat tukang bakso lagi dorong-dorong gerobak, ya kita bantuin dorong, ya kapan perlu kita bantuin beli, kita habisin dagangannya kan gitu. Jangan kita bantuin doa doang, Bang ayo Bang, saya bantuin doa Bang. Jangan. Doa juga Bang, doa doang juga bisa gua ada gitu kan. Nah, itu disebut dengan ibadah ghair mahdoh. Banyak ibadah ghair mahdoh itu. Contohnya makan minum bisa nggak dijadikan ibadah? Bisa. Mohon maaf, bukan ngomong jorok, berhubungan badan suami istri bisa jadi ibadah nggak? Bisa.
Mohon maaf, bukan ngomong jorok. Buang air kecil, buang air besar bisa jadi ibadah nggak? Bisa. Innama amalu bin niat. Ya Allah, saya niat membuang hajat yang ada pada tubuh saya, membuang kotoran yang ada pada tubuh saya. Saya bersyukur ya Allah, Engkau masih memberikan apa sehat. Wah, coba kalau kita nggak niatin begitu, kita nggak bersyukur, dikasih sakit nih badan kita. Mohon maaf kalau cuma misalnya susah buang air besar, nah, tanda syukur itu bisa dijadikan sebagai ibadah. Jadi yang namanya ibadah itu bukan hanya sholat, zakat, puasa, naik haji, bukan, ya, bukan. Menutup aurat itu ibadah bukan? Ibadah, begitu. Berbicara yang baik-baik, ibadah bukan? Ibadah. Ya, menyenangkan hati suami. Kalau ada ibu-ibu nih, dengar ya ibu-ibu ya. Menyenangkan hati suami, ibadah nggak? Ibadah. Bapak nih menyenangkan hati istri, ibadah nggak? Ibadah. Kita nyenengin hati anak kita, ibadah nggak? Ibadah. Begitu. Jadi yang namanya ibadah tadi dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Itu adalah ya kita memang diciptakan di dunia ini hanya untuk beribadah, nggak ada yang lain. Nah, cuman yang membedakannya ini orang itu mengetahui nggak caranya agar sesuatu yang dia perbuat itu bisa bernilai ibadah, gitu loh. Paham nggak? Bisa nggak tuh orang menjadikan apa yang dia lakukan itu menjadi nilai ibadah? Contohnya kayak tadi Pak Imron nolongin saya. Kalau di hatinya dia niatkan untuk menolong karena Allah Subhanahu wa taala, itu malaikat terus nyatet tuh nih orang, dicatat terus kebaikan. Nah, gitu. Begitu. Cipek lagi. Sama demikian juga. Kayak contoh kayak misalkan Pak RT dibuatlah suatu rekaman. Terus orang mendengar daripada rekaman tersebut, barangkali dari wasilah rekaman tersebut orang mendapatkan giroh buat ibadah, hidayah buat ke majelis taklim. Dapat nggak kira-kira pahalanya? Kebaikan bukan? Kebaikan. Kata Rasulullah SAW dalam hadisnya, "Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi." Itu dalilnya tuh PRT, biar semangat PRT. Barang siapa yang mengajak pada suatu kebaikan, niscaya orang tersebut akan mendapatkan pahala kebaikan orang tersebut tanpa mengurangi pahala daripada orang yang mengerjakannya. Gitu. Jadi semangat. Namanya ngajak orang mah, orang mau datang mau kagak ngaji urusan dia, itu mah taufik hidayah Allah Subhanahu wa taala. Yang penting tugas kita mah ngajak. Bukan taufik ini ya, ini mah taufik yang ganteng ini mah. Ya, Kasep ini mah ya. Ya. Jadi harus dijadikan sebagai ini nih apa? Keyakinan Pak dalam tubuh kita, dalam pikiran kita dan hati kita, bahwasannya setiap apapun yang kita lakukan, baik ucapan, perbuatan, ataupun yang lain yang tersirat di dalam hati kita ini bisa dinilai sebagai ibadah. Jadi ibadah itu bukan cuma sholat doang, ya. Banyak orang yang sholatnya rajin tapi nyinyir sama orang, ya. Banyak yang hartanya banyak, bolak-balik naik haji tiap tahun, tapi pelit medit merege hese, ya kan, buntut kasiran, ya. Banyak nggak? Jadi yang dikatakan sebagai ibadah itu bukan hanya sekedar itu tadi, ya. Nah, kita pun juga jangan sampai hanya bisa menjalankan ibadah yang mahdohnya saja. Begitu. Puasanya rajin, sholatnya rajin, zakatnya rajin, naik haji rajin, tapi sama orang nggak baik, ya. Sama orang nggak baik. Padahal dikatakan orang Muslim itu adalah orang yang dia mampu menjaga orang lain daripada lisannya. Muslim itu adalah orang yang mampu menjaga perasaan orang lain daripada lisannya. Bahasanya mah orang nggak dibikin sakit hati sama dia. Itu ciri orang yang Muslim. Selamat, ya. Selamat tuh di situ. Jadi jangan ngaku kita sebagai Muslim, tapi lisan kita masih suka nyakitin orang lain. Nah, ketika kita nggak nyakitin orang lain, itu kebaikan bukan? Itu ibadah bukan? Ibadah, gitu. Jadi ketika kita nggak melakukan sesuatu yang haram, itu ibadah nggak? Ibadah. Jadi jangan punya pemikiran begini nih, saya nggak minum minuman keras, terus berarti saya nggak dapat apa-apa. Enggak. Itu adalah salah satu kita mencegah daripada kemungkaran buat tubuh kita, buat diri kita. Berarti kita dapat pahala. Bukan berarti kita nggak minum, nggak dapat apa-apa. Dengan cara kita tidak minum minuman keras, tidak berzina, tidak berjudi, itu pun sama. Kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala.
Sama begitu. Jadi bukan berarti kita nggak maksiat itu nggak dapat apa-apa, enggak. Juga mendapatkan pahala. Kalau dilakukan maksiatnya mendapatkan dosa. Jadi ingat ya, pembukaan adalah kita ini hidup di dunia kata Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah. Nah, adapun kita beribadah di dunia ini, segala sesuatunya itu harus menggunakan ilmu. Nah, kita niatkan tuh ibadah kita ini bukan hanya untuk meraup keuntungan dunia saja. Bukan hanya tujuannya dunia saja. Kalau tujuan kita hanya dunia saja, niscaya tidak akan ada puasnya hati kita. Pasti selalu merasakan yang namanya kurang. Adik sindir kan, andai kata manusia itu diberikan 1 gunung emas, mereka tidak akan puas. Pasti pengen 2 gunung emas. Diberikan 2 gunung emas, pasti minta lagi, nggak ada puas. Terbukti ini sekarang yang kita alami nih di Indonesia, khususnya saudara-saudara kita di daerah Sumatera, ya kan? Dampaknya siapa yang kena jadinya? Orang lain. Karena apa? Keserakahan itu tadi. Karena apa? Tujuannya dunia, gitu. Tujuannya dunia. Nah, disinggung dalam kitab ini, dalam kitab Nasuihul Ibad. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Wal maqalatul khamisatu. Dan adapun maqalah yang kelima, An Utsman radhiyallahu anhu, dari Sayyidina Utsman semoga Allah meridhoinya. Hammud dunya zulmatun fil qalbi, kata Sayyidina Utsman bin Affan. Artinya apa? Gelisah terhadap urusan dunia itu dapat menggelapkan hati. Itu bukan kata saya, tapi kata Sayyidina Utsman. Hammud dunya zulmatun fil qalbi. Gelisah nih kita terhadap urusan dunia. Besok gue makan apa ya? Mana duit tinggal 2.000 lagi. Besok mau berangkat gawe. Anak besok mau jajan sekolah. Beli gorengan aja juga kagak dapet, ya kan? Gelisah lo terhadap urusan dunia. Atau misalkan bingung terhadap urusan-urusan yang lain, bukan hanya urusan rumah tangga, tapi tentang urusan dunia. Ya Allah, saya begini-gini aja. Jadi kerjaan susah banget. Bagaimana ya saya nanti ke depannya? Padahal setelah kita muhasabah diri atau kita tahu bahwasanya hidup di dunia ini semua udah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi karena adanya rasa gelisah itu tadi, gelisah terhadap urusan dunia. Jadi apa? Zulmatun fil qalbi. Gelap hati kita teh. Gelap. Jadi ibaratkan nur Allah itu nggak masuk dalam hati kita. Keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu nggak ada. Jadi seolah-olah tuh kayak ya hidup kita yang ngatur, gitu, paham nggak? Padahal segala sesuatunya sampai nafas yang keluar masuk di dalam tubuh kita semua udah urusan Allah. Tapi karena hammud dunia ini, gelisah kita nih sama urusan dunia. Yang padahal kita dalam kandungan aja kita nggak tahu kita dikasih makan pakai apa sama orang tua kita. Setelah kita lahir, kita keluar juga di dunia nggak bawa apa-apa, telanjang. Nggak tahu kalau Pak Ihyama kalau keluar waktu di dunia udah bisa lari kali. Ya, Bang Endang, ya udah scroll TikTok kan nggak ada yang tahu. Semua pasti sama kan? Kondisinya pasti dalam keadaan telanjang. Nggak ada yang pada bawa apapun juga, nggak ada. Nggak ada yang pakai celana, ada kantongnya, ada sempilan duit 100.000, nggak ada. Kata malaikat nanti nih di dunia nih aku sempilin duit 100.000, ya nggak ada. Semua pasti dalam keadaan kosong, nggak ada apa-apanya. Termasuk juga nggak bisa jalan, nggak bisa lari, kan gitu. Tapi kenapa seiring berjalannya waktu itu semua bisa? Berarti ada yang mengatur itu semua, gitu. Tapi karena kita nih hammud dunia, gelisah terhadap urusan dunia, jadi membuat hati kita ini gelap. Seolah-olah Allah ini enggak ada. Benar-benar. Terkadang suka begitu. Itu adalah bentuk daripada keraguan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min dzalik. Sebab apa? Hammud dunia. Gelisah terhadap urusan dunia. Padahal dunia itu udah ada yang ngatur. Udah ada takarannya semua. Ketika 4 bulan kita dalam kandungan ibu kita, udah tuh ditentuin. Iya, lahirnya kapan? Ya, dari rahim siapa? Bapaknya yang mana? Ibunya yang mana? Lahirnya di mana? Kondisi keuangan keluarga bapak ibunya bagaimana? Kan gak bisa request, ya Allah, saya tolong dong lahirkan saya di rahimnya Ibu Nagita Slavina gitu. Ya,
istri daripada Raffi Ahmad biar saya tuh kaya, kan nggak bisa. Bener-bener nggak bisa. Memang semua udah diatur begitu loh. Bener Bapak ya? Bapak emang minta dulu dilahirin dari keluarganya Pak A? Kan enggak. Sama sih juga nggak minta dilahirin dari keluarga bapak saya, sama. Nah semuanya itu udah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kenapa kita ini gelisah terhadap urusan dunia? Karena keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak totalis. Maka kenapa Rasulullah SAW pertama kali beliau berdakwah kepada para sahabatnya terdahulu adalah kalimat tauhid, la ilaha illallah. Bukan fikih dulu, bukan bab taharah, bukan bab istinja, keyakinan Allahu ahad, Allahu ahad, Allahu ahad. Agar apa? Memberikan keyakinan kepada dirinya bahwasanya la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Semuanya tuh. Tapi kenapa kita ini terkadang seolah-olah gitu seperti orang yang tidak percaya kepada Tuhan? Ya Allah, ini begini, gimana ya Allah? Allah teh dengar nggak sih doa saya? Proses saya teh doa tiap hari sampai nangis-nangis, tapi kayaknya nggak pernah diijabah gitu ya bahasanya. Allah teh budek apa gimana sih Allah? Itu bahasa kasar gitu ya. Buta kali ya, ngeliat makhluknya udah sengsara begini masih didiemin baik begitu. Ya, benar-benar. Apalagi kalau orang susah ya benar ya gitu. Udah kayak yakin banget ya. Ya memang itulah ujian kita. Ya. Nah, padahal kalau kita yakin dengan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hamud dunia itu tidak akan ada. Sebagaimana para wali-wali Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka itu tidak ada rasa takut dalam hatinya untuk menjalani dunia. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama tuh. Ya. Orang yang dikatakan sebagai orang yang berilmu itu adalah orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab apa? Sebab dia yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi nggak mau ada rasa gelisah dalam hatinya. Itu dikatakan sebagai orang yang berilmu. Nah, gunanya kita ngaji itu adalah kita biar punya ilmu. Jangan sampai nih hati kita gelisah terhadap perkara yang sudah Allah tetapkan. Udah Allah tetapin rezeki lu segini hari ini, rezeki lu segini hari ini. Terus kita komplain, ya bukan milik kita, apa yang mau kita komplain? Teriak kita ke langit, ya Allah kurang ya Allah gitu. Nggak bakal bisa juga gitu. Tapi kalau misalkan memang itu rezeki kita sakit aja rezeki datang gitu loh bahasanya. Kita nggak ngapa-ngapain aja, goler-goleran ibaratkan tiba-tiba ada yang ngetok duduk, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, nih ada ini nih sedikit. Ada perasaan gue kagak gawe-gawe pisan ini. Gak ada kerjaan gitu ya, gak ada ngangkat apa, gak ada apa, tiba-tiba ada yang nganterin. Itu rezeki. Coba ada nggak orang yang dari pagi sampai malam kerja sampai kesang meliput ke bool-bool bahasa Sundanya, tapi dapat rezeki cuma ceban doang. Ada nggak? Udah ceban kepleset lagi sobek duitnya. Ya, ada nggak begitu? Ya. Berarti memang sudah takarannya seperti itu. Nah, kata Sayyidina Utsman bin Affan, hammud dunya zulmatun fil qalbi. Gelisah terhadap urusan dunia dapat menggelapkan hati. Ya. Jadi kenapa saya berikan prolog seperti itu tadi dari awal sampai kata yang terakhir tadi? Jangan sampai nih kita nih udah di usia seperti ini, di usia di atas 30 tahun ya, masih ragu tentang kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal kalau kita pikir langit Allah ciptakan tanpa tiang, kok bisa ya? Coba Bang Endang suruh bangun rumah nggak pakai tiang. Pak yang sekelas Pak aja bangun rumah nggak pakai tiang juga nggak bakal bisa. Yakin saya mah, bener nggak? Bener. Bumi Allah ciptakan tanpa penyangga, ibaratkan tuh. Kalau kita tadabur luar biasa. Coba nih dalam tubuh kita banyak pori-pori, yang dimana secara logikanya ini darah sebenarnya bisa Pak keluar dari pori-pori ini. Kenapa yang keluarnya cuma keringat nggak darah? Itu kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita mau tadabur. Kenapa yang keluar dari hidung kita ini bukan darah, tapi ingus? Ya ibaratkan lah gitu. Dari mata ini tai mata, bukan darah. Padahal kan dalam tubuh kita banyak darah kan? Itu kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah itulah yang membuat harusnya diri kita ini yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama terhadap urusan dunia. Hammud dunya zulmatun fil qalbi. Gelisah terhadap urusan dunia dapat menggelapkan hati.
ngojek udah dari tadi dapat cuman baru atu, ya Allah, bahasa gitu ibaratkan mah. Kata ojol nih, gua lagi ini mah lagi curhat ini mah sama ojol ya. Dari tadi ngidupin baru atu, dari subuh ngidupin udah jam 12:30 baru 1, mana ceban doang lagi. muter-muter habis udah bensin 3 batang, ya Allah, udah nombok aja. Tapi kalau di situ kita gelisah terhadap urusan dunia, maka zulmatun fil qalbi, hati kita akan bersuuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Benar-benar suuzon pasti kita sama Allah. Allah nggak adil banget ya Allah. Terus kita sholat zuhur misalnya. Dan padahal kita ngelihat nih orang yang bareng sama kita nih bolak-balik dapat orderan, dia nggak sholat nih. Ya pasan gue mau udah sholat, dia mah kagak sholat, tapi dia mau yang dapat gitu. Dia kan seolah-olah kayak atau gitu, bener gue nggak usah sholat atau gitu ibaratkan mah gitu. Nah itulah yang membuat hati kita jadi gelap nantinya, suudzon sama Allah. Kalau apa? Hamudun gelisah. Jadi pesan daripada Sayyidina Utsman, jangan sampai hati kita ini gelisah terhadap urusan dunia, terutama urusan rezeki. Tapi tetap namanya ikhtiar mah wajib. Ikhtiar mah saya pernah katakan al-harakatu barokah. Geraknya kita ini keluar dari rumah adalah berkah. Udah keluar bayi udah nanyalah ada kerjaan apa enggak atau bagaimana. Ya, yang penting jangan sampai gelisah terhadap urusan dunia. Itu kita juga harus tanemin Pak, ke istri kita, ke anak kita, harus tanemin, terutama ke istri kita. Kalau istri mah kan kadang-kadang juga susah dikasih tahunya, ya dia mah yang pengen dia mah ada pokoknya mah gitu ya. Namanya urusan dunia mah kudu ada dia mah. Emang gue bisa hidup modal cinta doang ada gitu. Harus dengan dunia apa duit. Begitu. Ya kita harus berikan juga pemahaman pendidikan kepada mereka. Hamud dunya zulmatun fil qalbi. Gelisah neng terhadap urusan dunia itu membuat hati kita jadi gelap neng gitu. Nanti kita ini suuzon sama Allah gitu. Setahun lu udah gitu ya. Iya. Gitu. Padahal mah suami juga suka ngeluh mulu. Ya deng gitu-gitu mulu ya. Jadi kan namanya ngaji, mudah-mudahan kita bisa ngamal. Ya, hamud dunya zulmatun fil qalbi. Gelisah terhadap urusan dunia itu dapat menggelapkan hati. Hadirin rahimakumullah, ada salah satu contoh kenapa kita ini suka ragu gitu dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala, terutama soal rezeki ya. Padahal kalau kita filosofikan, kita analogikan lah, ibaratkan kayak orang yang sedang menaiki transportasi umum. Ya, kita naik bus, naik aja. Baik, tujuannya misalkan ke Tangerang, naik aja. Terus kita duduk di bangku, nyaman tuh kita duduk. Bahkan dalam perjalanan itu kita sempat tidur, saking nyamannya di perjalanan. Ya, saking nyamannya di perjalanan tidur. Kemudian singkat cerita, connect tuh manggil, Tangerang nyampe gitu kan, nyampe itu turun. Analoginya begini, kok kita bisa naik suatu kendaraan dengan nyaman, tenang, bahkan sampai tertidur pulas, yang dimana kendaraan tersebut kita tidak tahu siapa yang mengendarainya, kita nggak tahu sopirnya siapa, apakah dia lagi keadaan ngantuk kah, apakah dia dalam keadaan mabuk kah, apa dalam keadaan dia juga sebenarnya baru belajar mobil kah. Tapi kenapa kita bisa yakin sama si supir itu, bahkan sampai kita tertidur pulas di dalam bis itu? Karena apa? Karena kita yakin sama si supir. Tapi kenapa kita nggak yakin sama Allah yang menyupiri semuanya ini? Gitu. Seolah-olah kayak ragu sama Allah. Ya Allah ini gimana? Ya Allah ini gimana? Udah tawakal. Gitu loh. Paham nggak? Itu analoginya. Kenapa kita bisa naik bus sampai tertidur pulas sampai nyampe? Ya karena kita yakin sama si supir. Coba kalau kita balik keyakinan itu kita sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti hidup kita tidak akan ada rasa gelisah, ragu, takut. Benar-benar. Ya ini kan kita ngaji kitab ini, berarti kita dinasihatin, bukan dinasihatin sama saya lagi dinasihatin ini teh.
Ya, saya lagi nasehatin. Ibarat orang kalau lagi ceramah, lagi ngaji lah sebagai pembicara. Kalau kata guru kita mah ibaratkan kayak orang yang lagi bercermin, Pak. Jadi dia lagi bercermin. Jadi dia ngomong tuh. Ya pada hakikatnya dia tuh lagi nyeramahin diri dia gitu loh. Lagi nyeramahin diri saya sendiri gitu loh. Bukan berarti saya ngomong begini saya udah yakin, keyakinan saya udah penuh dan seolah-olah saya menggurui mengajarkan pada hadirin sekalian. Tidak. Pada intinya kita sama, wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Sama. Namanya manusia mah pasti ada lah, namanya makom kita mah keraguan mah, apalagi dalam keadaan ekonomi terhimpit atau musibah yang bertubi-tubi atau keinginan yang nggak tercapai kan ya, pasti ada lah secara manusiawi mah, ya Allah begini amat kata gitu. Ada kan gitu? Gitu. Ya Allah saya pengen dia, kenapa dia sama yang lain, gelisah. Padahal ibaratkan gitu. Padahal itu udah Allah tentuin, ya kan gitu. Ya Allah saya pengen jadi kaya, kenapa jadi melarat? Gitu ibaratnya. Semua udah Allah tentuin. Ya namanya rezeki mah ibaratkan kalau emang udah jatahnya kita, mau sekalipun di tangan di mulut buaya pasti bakal dilepehin dari mulut buaya tersebut. Kalau itu rezeki kita. Tapi kalau bukan rezeki kita, walaupun es di tangan kita, bukan rezeki kita, mah ada baik caranya. Kesenggol kah, jatuh, ya Allah belum kemakan, jatuh. Atau kita kepleset, jatuh. Karena bukan rezeki kita. Tapi kalau ada rezeki kita, mah apalagi perkara dunia, nggak bakal kemana, dia pasti tahu alamatnya. Kalau kata Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi, dikatakan, ya apa? Banyak orang yang ragu terhadap rezekinya, padahal nggak perlu ragu, rezekinya tuh tahu alamatnya di mana. Jadi kita ragu nih, di mana ya rezeki gua tuh ya? Kayak seolah-olah kita nyari. Padahal memang udah Allah tentuin rezekinya tuh bakal nyari kita sendiri. Maka bukan kita cari dunia, bukan cari duit, bukan. Mau kemana bang? Mau cari duit? Bukan. Menjemput rezeki. Kalau nyari makan ibaratnya orang bingung. Yang satu nggak tahu informasi di mana, yang satu di mana nggak tahu. Jadi pas cari-cari akhirnya nggak ketemu. Tapi kalau ngejemput, udah tahu lagi di mana bang? Iya, lagi di Pasar Pucung. Oh, saya lagi di Stasiun Citayam. Ketemu nggak? Ketemu. Ya, ibaratkan gitu. Tapi kalau pas cari-cari, ya saya ke Pasar Pucung, bang ya ke Citayam, nggak bakal ketemu. Begitu. Itu definisi rezeki. Nah itu harus kita yakinin Pak, bukan hanya sekedar kata-kata. Ya memang sebagai orang yang beriman, kita pasti diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Al-Quran dikatakan, Bismillahirrahmanirrahim, wa lanabluwakum bi syai'in minal khawfi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyyiris sabirin. Kata Allah dalam Al-Quran dikatakan, dan kami akan menguji kalian dengan sedikit dari ketakutan dan kelaparan wal ju', ya. Allah uji itu kita dengan sedikit, padahal dengan sedikit apa? Sedikit ketakutan terhadap apa? Urusan dunia. Walju dan kelaparan. Mana duit tinggal 2.000 yang kata saya bilang. Nah, lapar banget lagi ya Allah. Allah bakal nguji kita Pak. Bakal nguji. Wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat, serta kekurangan dari harta-harta, dari jiwa dan buah-buahan. Allah bakal nguji kita. Wa basyiris sabirin, dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Ulaika alaihim shalawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Dan mereka itulah orang-orang yang memperoleh ampunan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk, al-muhtadun, mendapatkan petunjuk. Jadi memang udah qadarullahnya kita hidup di dunia ini adalah diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk apa? Mengetahui kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wajar tuh kalau kita diuji dengan ketakutan kah, token mana mati lagi, di gopay nggak ada, di kantong sisa ceban, ibaratkan begitu. Terus diberikan kekurangan apa? Harta, jiwa kita. Jiwa itu termasuk daripada kayak, mohon maaf ya, nauzubillah min zalik, ketidaksempurnaan tubuh kita.
Kita termasuk itu Allah uji. Contoh tangan cuma satu, mata cuma satu gitu. Termasuk. Dan termasuk juga jiwa itu termasuk daripada batin kita. Wasamaro serta buah-buahan. Itu memang kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka dari itu, dan kita pun harus sadar Pak, dalam ayat lain Allah pun memberikan apa ya bahasa, bukan kalimat penenang. Allah memberikan kabar gembira kepada kita. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman pun, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustaudaha kullun fi kitabim mubin." Yang artinya, dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi melainkan Allah Subhanahu wa taala lah yang memberi rizki kepadanya. Dan Allah mengetahui tempat berdiam binatang itu dan tempat penyimpanannya, semua sudah tertulis di dalam kitab yang nyata, yakni Lauhul Mahfuz. Walaupun Allah uji kita dengan ketakutan, kelaparan, kekurangan, tapi tetap Allah berikan kabar gembira kepada kita. Sudah Allah tentuin rezeki mah. Bahkan sampai binatang yang melata pun Allah udah tentuin rezekinya. Bahkan hewan melata yang tersembunyi di dalam tanah pun Allah kasih rezekinya. Pernah nggak ngelihat buah Pak? Buah dibelah ada ulet, ada ulet. Bayangin coba. Itu berarti kan si ulet itu bisa tumbuh kembang sampai sebesar itu, berarti kan ada yang ngasih rezeki. Bisa sampai sebegitunya, padahal itu dia tersembunyi. Apalagi kita yang masih punya tangan, masih punya kaki, masih punya mata, masih bisa fungsi digunakan untuk ikhtiar. Jadi jangan sampai kita punya rasa hammud dunia, ya, yakni gelisah terhadap urusan dunia. Baik banyaknya kah, sedikitnya kah, kita syukurin atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kita bersyukur atas nikmat Allah, Allah akan menambahkan lagi nikmatnya kepada kita. Kalau kita kufur akan nikmat Allah, ingat inna azabi lasyadid. Azab Allah sangatlah pedih. Tapi jangan begini Bang Opik, Ustaz, berarti kalau kita bersyukur nanti Allah tambah lagi ya nikmatnya pada kita gitu. Benar. Cuman kalau kita bersyukur punya istri 1, berarti kita ditambah lagi dong nanti nikmatnya jadi istri 2 gitu. Enggak begitu Bang Opik ya. Enggak begitu. Satu aja dulu ya. Satu dulu. Iya. Jadi bukan berarti kita bersyukur nanti Allah tambah lagi. Kayak kita bersyukur punya istri 1, Allah tambah lagi jadi 2, jadi 3, jadi 4, Bu. Bukan ya. Paham ya? Jadi ditambah lagi nikmat yang lain. Dan tulisannya wa hammul akhirati. Dan adapun gelisah kita terhadap urusan akhirat, nurun fil qalbi, itu menjadikan cahaya di dalam hati kita. Dan khawatir, gelisah terhadap urusan akhirat kita. Ya Allah, belum sholat, udah jam segini. Ya Allah, saya takut mati. Mati kan urusan akhirat. Ya Allah, saya punya tanggung jawabnya sama orang, belum saya tunaiin. Itu kan urusan akhirat juga. Akan ke bawah sampai akhirat. Atau perkara-perkara yang lain, pokoknya yang berkesinambungan dengan urusan akhirat. Kalau kita gelisah terhadap perkara akhirat, nurun fil qalbi, kata Sayyidina Utsman, akan menjadikan hati kita ini bercahaya, bersinar. Nur ma'rifat Allah Subhanahu wa taala akan masuk. Ya, cuman pertanyaannya, kita lebih gelisah terhadap urusan dunia atau urusan akhirat gitu. Kita lebih gelisah mana nih? Urusan dunia apa urusan akhirat? Kayaknya kita mah sholat telat-telat dikit bahkan ketinggalan lebih biasa aja ketimbang kita dipanggil bos nggak nyaut ya. Kadang-kadang gitu ya. Customer udah, Pak lagi di mana? Padahal udah ngambil wudhu. Kita bela-belain tinggalin tuh sholat kita. Padahal udah wudhu. Ya, ini mah yang ngomong ini mah. Udah wudhu. Pak di mana lama amat? Ya udah, ya Bu saya berangkat. Padahal udah wudhu tuh kita tuh. Bawa seperkara yang lain. Perkara ojol ini mah. Perkara ojol. Padahal udah wudhu. Kata customer, Pak buruan Pak, saya mau berangkat kerja. Oh yaudah, berangkat kita bela-belain nganterin
customer. Baru juga malaikat mau nyatet, udah nggak jadi. Tapi padahal kalau perkara kebaikan mah tetap langsung dicatat. Jadi pahalanya 2. Kalau kita niat berbuat kebaikan langsung dicatat. Enak itu. Kalau dalam kitab Tambihul Ghafilin dijelaskan, kalau kita punya niat baik nih Bang Opik, niat beribadah, baru niatnya aja langsung ditulis 1. Kalau niat baik. Kemudian dilakukan niat baik tersebut dari ibadah, ditulis tulis 2. Begitu, paham ya? Nah, kalau maksiat atau berbuat dosa, kita pengen berbuat dosa, sebelum kita melakukannya, ini pulpen masih gantung nih begini nih. Masih begini baik nih. Kalau kita berbuat, ditulis. Tapi kalau nggak berbuat, dimasukin lagi kantongnya. Pulpennya ke dalam kantong, bahasa kitanya gitu. Jadi kalau berbuat kebaikan mah baru niatnya aja ditulis. Jadi banyak-banyakin dan niat baik. Oke, tapi jangan niatnya doang kebangetan amat, niatnya doang. Ya Allah, besok saya mau ini, niatnya doang. Ya, jadi bedanya kita berbuat kebaikan dengan keburukan itu juga sebagai bentuk rahmat kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuh maha baiknya Allah. Niatnya doang aja dibayar dengan pahala. Paham ya? Nah, jadi yang kedua kata Sayyidina Utsman apa? Wahamul akhirati nurun fil qalbi, ya, gelisah terhadap urusan akhirat itu dapat menerangkan hati. Wahamul akhirati nurun fil qalbi, dapat menerangkan hati kalau kita gelisah terhadap urusan akhirat. Diulangi, kalau kita gelisah terhadap urusan dunia, maka itu menyebabkan hati kita menjadi gelap. Kalau kita gelisah terhadap urusan akhirat, hati kita menjadi terang. Karena apa? Kita lebih banyak mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham ya? Jadi itu tanya sama diri kita sendiri, ini untuk saat ini kita lebih banyak gelisah terhadap urusan apa? Bisa jadi kenapa kita lalai ibadah, malas ibadah, sholat masih belang-belentong, masih lalai, baca Quran masih males-malesan, ngaji masih males-malesan, ibadah juga masih karena orang, bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa jadi karena kita kurang hamul akhirahnya, gelisah terhadap urusan akhiratnya, masih kurang. Jadi yang kita gelisah ini adalah urusan dunianya. Jadi membuat hati kita jadi gelap. Gak ada rasa gelisah nih terhadap urusan akhirat. Ketika rasa gelisah itu gak ada ya untuk perkara akhirat, maka ibadah pun akan jadi males. Paham ya? Begitu. Mungkin itu aja yang dapat disampaikan. Jadi kesimpulannya, satu makalah doang aja udah setengah jam lebih ya kita barukan. Jadi kesimpulannya adalah kita harus menguatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama urusan dunia kita. Jangan sampai hati kita ini menjadi kotor, menjadi hitam, menjadi rusak, menjadi hitam hanya gara-gara kita gelisah terhadap urusan dunia. Yang dimana urusan dunia adalah urusan yang sudah Allah tentukan. Gak usah kita otak-atik juga, udah Allah tentuin urusan dunia mah. Begitu. Yang perlu kita khawatirkan adalah urusan akhirat, karena urusan akhirat mah belum Allah tentuin. Penentuannya ada pada diri kita. Gitu. Paham ya? Ya, wahamul akhirati nurun fil qalbi, dan gelisah terhadap urusan akhirat itu dapat menerangkan hati. Wallahu a'lam bishawab. Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Allah. Ente ikhlas itu. Hidungnya. Ayo, tolong dibantu. Ayo, enak. Tolong dibantu, tolong. Ayo. Allahumma salli wa sallim wa karim wa azim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa qurrati ayunina maulana Muhammadin wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala ala sabi rasulillahi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan da'imin hamdan syakirin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbi ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afas wa taqdilana biha jamil hajat wa tutahhiruna biha min
من جميع السيئات وترفعنا بها على الدرجات وتبلغنا بها الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وارحمنا واجبرنا وارفعنا وارزقنا واهدنا وعافنا واعف عنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان واصل مقاصدنا. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان واصل مقاصدنا. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان واصل مقاصدنا. ربنا زدنا علما وارزقنا فهم النبيين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ودخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله على نعم الله الحمد لله على بركة الله الحمد لله يبدأ يوافي نعمه ويدافع مزيدا والحمد لله رب العالمين يا رسول الله. سلام يا رسول الله. سلام عليك يا ربي ودرجي يا رسول الله عليك سلام يا شفيع الخلق يوم زيان. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. Mohon maaf akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.